Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. نحمده سبحانه ونشكره ومن كل ذنب نستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jamaah salat zuhur Masjid Baitul Adl yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan rutinitas kita, menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kenikmatan-kenikmatan yang ada pada kita dan tidak mencabutnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, terdapat salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita senantiasa memohonkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini sangat penting untuk kita fahami, untuk kita hafalkan, serta kita amalkan dalam keseharian kita. Apa bunyi doa tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Bukhari berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa 'adzabil qabr. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa yang artinya, Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan sifat malas. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat penakut dan sifat pikun. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, wa adzabil qabr, serta fitnah azab kubur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga, berlindung kepada Allah dari beberapa perkara. Namun dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu perkara dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah Rasulullah berlindung kepada Allah dari sifat malas. Bapak-bapak sekalian, kita dalam ibadah, kenapa terkadang kita malas untuk ibadah? Apa yang menyebabkan saat kita sholat, saat kita baca Al-Quran, ya, kita baca Al-Quran baru satu muka, dua muka, itu sudah apa jamaah sekalian? Nah, sudah mulai menguap, ya. Giliran buka HP, scroll HP, ya, 1 jam 2 jam tidak terasa. Ketika kita sholat ingin segera selesai, capek terasa kaki kita. Namun saat kita beraktivitas, ya, biasanya bapak-bapak
nganter nyonyanya itu kemana Pak? Jalan-jalan, ya, atau apalagi konser dan lain sebagainya, ya, nggak capek. Namun kenapa kita saat ibadah kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terasa malas, terasa capek? Maka ini adalah pertanda kita sedang dirasuki oleh sifat malas dalam hati kita. Maka para ulama menjelaskan, jamaah sekalian, apa yang menjadi penyebab utama seseorang terjangkiti oleh sifat malas itu tadi. Maka setidaknya ada 3 perkara yang menjadi sebab utama seseorang terjangkiti sifat malas sehingga berpengaruh dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebab yang pertama? Sebab yang pertama adalah dikarenakan hamba tersebut berkubang dalam kemaksiatan. Jemaah sekalian, kalau seorang hamba berbuat dosa, baik kecil maupun besar, berbuat kemaksiatan, dan tidak bersegera untuk bertaubat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum dirinya dengan perbuatan tersebut, karena perbuatan tersebut. Namun jamaah sekalian, terkadang hukuman yang Allah berikan kepada kita itu wujudnya itu kita sadari, namun kebanyakan juga wujudnya, bentuknya kita tidak sadari. Kalau yang kita sadari bisa jadi kerugian pada harta kita ataupun yang lainnya, sehingga kita mudah untuk merasa, oh ini ternyata hasil daripada perbuatan dosaku. Namun terkadang hukuman yang Allah timpakan kepada kita atas dosa yang kita lakukan itu tidak kita sadari, jamaah sekalian. Bagaimana bentuknya? Tidaklah kita beribadah kepada Allah dan Allah mencabut rasa nikmat dalam ibadah kita itu, sudahlah cukup disebut sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita. Dicabutnya rasa nikmat kita di dalam ibadah kepada Allah, bagian daripada hukuman yang Allah timpakan kepada kita. Tidak bisanya kita untuk khusyuk dalam salat, ini bagian daripada hukuman yang Allah timpakan kepada kita, dan hal-hal yang lainnya. Oleh karenanya, jamaah yang dimuliakan Allah, salah seorang ulama menyebutkan, salah satu hukuman dari kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba adalah dia sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini kita harus hati-hati, jamaah sekalian. Sulitnya kita, terasa beratnya kita untuk sholat malam, terasa beratnya kita untuk membaca Al-Quran, terasa beratnya kita untuk Qiyamul Lail. Ini bagian daripada, bisa jadi bagian daripada hukuman yang Allah timpakan kepada kita. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, bersegeralah kita untuk beristighfar kepada Allah. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Namun yang Allah perintahkan kepada kita saat kita berbuat maksiat, dosa baik besar maupun kecil, bersegeralah kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sebab yang kedua, jamaah sekalian, yaitu adalah apa yang menyebabkan sifat malas itu menjangkiti hati kita, yaitu adalah dikarenakan melupakan kematian. Melupakan kematian ini bagian daripada sebab yang membuat kita malas untuk ibadah kepada Allah. Makanya Nabi SAW menganjurkan kepada kita semua sebuah anjuran
Aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Di dalam riwayat Imam An-Nasa'i, Nabi SAW bersabda yang artinya, perbanyaklah kalian untuk mengingat kematian. Rasulullah menyebut dengan kalimat ataupun kata dzikra hadzimil ladzat, mengingat pemutus segala kenikmatan. Apa yang dimaksud dengan pemutus segala kenikmatan? Yaitu adalah al-maut, kematian. Karena seseorang ketika meninggal, maka seluruh nikmat dunia yang sedang ia dapatkan seketika terputus. Nikmat bersama keluarga terputus, nikmat dengan harta kita terputus, nikmat dengan teman kita, pekerjaan kita, seluruhnya terputus karena kematian. Nabi SAW menganjurkan, perbanyaklah kalian untuk mengingat kematian. Mengapa? Kata Imam Ad-Daqaq, sebabnya adalah man aktsara dzikral mauti ukrima bi thalathatin. Barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, maka dia akan diberikan 3 hal. Apa ketiga hal tersebut? Yang pertama, ta'jilut taubah, bersegera untuk bertaubat. Orang kalau mengingat kematian, jamaah sekalian, ada saudara, ada teman, ada tetangga kita yang meninggal, seketika kita mengingat, bagaimana kalau saya yang meninggal. Seketika itu pula kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat dengan dosa-dosa kita, apa yang akan kita bawa saat saya meninggal dan lain sebagainya. Dia segera untuk bertaubat kepada Allah. Yang kedua, wa qana'atil qalb, yaitu Allah akan berikan pada hatinya sifat qanaah. Dan yang ketiga, wa nasyatil ibadah, semangat di dalam ibadah kepada Allah. Maka barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, maka dia akan mudah untuk semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau coba jamaah sekalian, ya, kalau punya akses ke malaikat maut, ya, tanya saja sisa umur saya itu berapa, ya. Kalau kita diberikan bocorannya nanti malam, ya, kira-kira kita saat di masjid mau keluar masjid atau enggak, jamaah sekalian? Enggak bakal keluar masjid kita, Pak. Kalau tahu kapan kita meninggal, 1 hari lagi, 2 hari lagi, atau kapanpun itu, maka kita tidak akan meninggalkan tempat sholat kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah sebab yang kedua dari munculnya sifat malas pada hati kita. Adapun yang ketiga jamaah sekalian, yaitu adalah berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah. Apa yang dimaksud dengan perkara yang mubah? Yaitu adalah perkara-perkara yang diperbolehkan oleh syariat untuk kita melakukannya. Makan, minum, jalan-jalan dan lain sebagainya, ini adalah perkara yang mubah, diperbolehkan syariat Islam untuk kita melakukannya. Namun catatannya jamaah sekalian, perkara yang mubah jika kita melakukannya secara berlebih-lebihan, maka ini akan berdampak pada kemalasan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah menyampaikan, aku sejak berusia 17 tahun, maka saat aku makan aku tidak pernah kenyang. Aku tidak pernah sampai kenyang. Mengapa? Karena jika aku makan sampai kenyang, maka badanku akan terasa berat, hatiku akan terasa keras, kecerdasanku berkurang, mudah tidur dan malas untuk ibadah. Ini yang menyampaikan siapa jamaah sekalian? Imam Syafi'i. Itu artinya adalah beliau tidak berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Padahal makan dan minum adalah perkara yang diperbolehkan. Karena kenapa? Karena jika beliau berlebih-lebihan, maka dampaknya itu adalah salah satunya bisa membuat beliau untuk malas di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita boleh bergadang, kita boleh berteman dengan banyak orang, hal-hal yang mubah, namun jangan berlebih-lebihan, karena itu akan membuat kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 sebab utama yang menyebabkan seseorang terjangkiti sifat malas dalam jiwanya. Oleh karenanya kita harus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dijauhkan dari sifat malas ini, karena jika seseorang itu malas untuk ibadah, maka hubungannya dengan Allah akan rusak, akan putus. Bagaimana kondisinya, hasilnya jika hubungan seorang hamba dengan Allah terputus, rusak? Allah tidak akan memperhatikan kehidupannya. Allah tidak akan memberikan dia petunjuk dalam kehidupannya. Allah akan menelantarkan dia, karena dia tidak ingat dengan Allah, maka Allah tidak ingat dengan dirinya. Semoga kita semua senantiasa dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang senantiasa terpaut terkait dengan Allah, hati yang senantiasa semangat untuk beribadah kepada Allah, mencari peluang-peluang kebaikan sebelum peluang tersebut ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala inayah pertolongannya, hidayah petunjuknya, dan segala kebaikan dunia dan akhirat. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, dan Allah memasukkan kita bersama-sama ke dalam jannahnya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.